Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan rumus ya. Saya akan menjelaskan rumus cara mencari jalur kabel untuk kiprok tipe seperti ini. Kiprok motor karburator ya, karburator. Jadi cara mencarinya nanti kita praktekin ya. Sebelum kita praktekin, kita sedikit jelasin dulu rumusnya. Yang pertama, pengisian kabel pengisian aki ya menyilang dengan massa. Nah, kabel pengisian aki itu selalu menyilang dengan kabel massa. Kalau misalkan pengisian akinya ada di sini, kabel pengisian untuk aki ada di sini, berarti massanya ada di sini, menyilang ya. Kalau misalkan pengisian aki, jalur pengisian aki ada di sini, berarti massanya ada di sini. Ya, jelas ya? Sampai sini jelas ya? Mudah-mudahan kalian paham. Nah, yang kedua, massa atau ground itu sejajar dengan penerangan, kabel penerangan ya. Massa atau ground itu sejajar dengan kabel penerangan. Nah, kalau misalkan si kabel massanya di sini, soket massanya di sini, berarti penerangannya di sini. Kalau misalkan penerangannya di sini atau masanya di sini, kalau misalnya masanya di sini, berarti penerangannya di sini. Jadi sejajar ya, sejajar. Kalau misalkan untuk massa dan pengisian aki menyilang, kalau untuk massa dan penerangan itu sejajar. Yang ketiga, cara mengecek kita harus tahu ya kunciannya ya. Kita harus tahu dulu yang kita cari itu kunciannya, yaitu jalur pengisian yang ke aki. Jalur pengisian yang ke aki itu bisa kita cek dengan ampermeter atau multitester. Yang kedua juga, kalau misalkan tidak punya ampermeter atau multitester, kita juga bisa menggunakan tes pen DC. Kalau misalkan menggunakan multitester atau ampermeter, caranya jarum si ampermeter tidak akan bergerak ya, tidak akan bergerak jika si pinnya itu ditaruh massa dari ampermeter. Kita langsung aja ke prakteknya. Kita cari untuk jalur kepengisian aki. Jalur kepengisian aki itu tidak akan bergerak, si jarum ampermeternya tidak akan bergerak ketika ditaruh massa. Kalau ditaruh massa, ini massa nih, ini massa, ini positif, ini negatif atau massa. Nah, ini tidak akan bergerak kalau misalkan ditempelkan massa ya. Jadi jalur pengisian aki itu tidak akan bergerak kalau misalkan ditempelkan massa. Kita langsung aja ke prakteknya. Nah, kita taruh massa atau negatif. Negatif kita taruh di atas dan positif taruh ke bawah. Tuh. Ya, bergerak ya. Si jarumnya bergerak. Coba kita balik ya. Massa yang di bawah, positif yang positif di atas dan negatif yang di bawah. Tuh. Bergerak ya, jarum ampermeternya bergerak. Berarti ini dua-duanya tidak ada jalur pengisian ke aki. Selanjutnya kita geser ke sebelah kanan. Kita taruh massa di atas, negatif di atas, massa atau negatif di atas, positif di bawah. Naik ya, naik. Kita tinggal rubah. Negatif di bawah, positif di atas. Tidak naik ya. Rumusnya, jalur pengisian aki itu kalau ditaruh massa dia tidak akan bergerak. Berarti kita sudah mengetahuinya bahwa jalur pengisian aki untuk aki itu ada di sini. Nih, di sini ya. Ini ya. Nah, untuk massanya itu menyilang ya. Untuk jalur massa itu menyilang dengan pengisian aki. Nah, menyilang berarti di sini nih.
ya, menyilang. Dan untuk kabel penerangan sejajar dengan massa, berarti ini ya sejajar ya, segaris ya. Segaris tuh, segaris massa, segaris dengan penerangan. Dan ini pengisian untuk aki. Dan ini yang terakhir berarti udah bisa kita simpulkan ini jalur yang dari spool untuk pengisian ke kiprok lalu dikeluarin ke aki ya. Ini pengisian untuk aki. Ini menyilang massa dan ini penerangan. Kalau penerangan dari spool masuk ke sini dan keluar pun dari sini. Ya untuk penerangan. Kalau untuk pengisian masuk dari sini ya, masuk dari sini. Sini kalau untuk pengisian ke aki, keluarnya dari sini ke aki seperti itu. Ini cara menentukan jalur-jalur kabel ya, menentukan dari massa, penerangan, pengisian aki, dan dari spool menggunakan multitester atau ampermeter. Nah, selanjutnya kita menggunakan tes PDC. Kalau misalnya teman-teman tidak mempunyai multitester atau ampermeter, kita bisa menggunakan tes PDC. Kita simak videonya. Untuk mencari jalur pengisian yang ke aki, kalau misalnya tidak mempunyai ampermeter atau multitester, bisa menggunakan tes PDC dan juga aki. Ya, caranya kalau misalkan untuk pengisian untuk ke aki itu dikasih positif, maka tes PDC-nya tidak akan menyala. Kalau dikasih negatif, berarti nyala. Kalau untuk soket-soket yang lain dikasih negatif ataupun positif, dia akan nyala ya. Tes PDC-nya akan menyala. Tetapi untuk jalur ke pengisian aki, dia itu dikasih positif tidak akan menyala. Mari kita cari ya. Kita cari. Nah, ini negatif ya, negatif negatif aki di tes PDC. Yang hitam itu positif aki. Kita tempelkan ke atas negatif, yang bawah positif. Tuh, nyala ya. Coba kita balik. Tetap menyala. Jadi ini dua-duanya berarti bukan jalur pengisian untuk ke aki. Nah, tinggal sebelahnya, kita sebelah kanan kita coba. Kita coba untuk sebelah kanan. Menyala ya. Untuk sebelah kanan menyala. Kita tukar. Nah, tidak menyala. Ketika dikasih positif, tes PDC-nya tidak menyala. Berarti yang ini adalah jalur pengisian untuk ke aki. Nah, setelah dapat kunciannya, kita cek ke kabelnya ya, ke kabel yang ada di motor. Kita langsung lihat kabel yang tadi kita praktekin. Nah, yang tadi kan kita udah tahu. Nah, kalau ini adalah kabel pengisian warna merah ya. Warna merah itu pengisian untuk ke aki. Untuk kaki. Massa itu menyilang dengan pengisian aki. Ini warna hitam garis putih nih. Tuh, bener ya. Menyilang. Dan yang sejajar nih warna kabel warna putih sejajar dengan massa. Ini kabel untuk penerangan, benar. Dan ini yang terakhir yang sejajar dengan pengisian adalah kabel dari spool untuk pengisian aki dan dikeluarkan oleh warna merah ke aki. Jadi seperti itu ya cara mengecek jalur kabelnya. Bisa menggunakan multitester atau ampermeter
Bisa juga menggunakan tes PNDC. Tadi udah kita bahas rumus-rumusnya. Jadi mudah-mudahan rumusnya bisa bermanfaat ya bagi mekanik pemula atau yang anak-anak pelajar yang sedang belajar otomotif roda 2. Seperti biasa ya, jangan lupa di-subscribe ya channel Sarjana Bantat. Nanti saya juga dicantumin sih di deskripsi untuk pengecekan lampu putus-putus akibat kiprok dan juga pengisian aki ya, nanti saya cantumin di deskripsi. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Kalau misalnya ada manfaatnya silahkan di-subscribe, like, komen juga silahkan. Cukup sekian ya videonya. Well, see you next video. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.